Kita akan melakukan sedikit modifikasi untuk bor baterai. Korban dari iklan ya. Bor ini menggunakan baterai 12 volt, bukan seperti yang terlihat di sini. Walaupun yang kita tahu untuk bentukan baterainya seperti ini adalah bor 20 volt, tetapi yang kali ini barang yang ada di saya ini adalah bor 12 volt ya, bukan bor 20 volt. Bisa dilihat dari spesifikasi dari charger ini. Untuk tegangan casnya 12,6 volt. Dan untuk dibawa kerja sehari-hari ini tidak bisa, karena untuk mengebor 2 lubang saja sudah habis baterainya. Sangat disayangkan sekali ada barangnya tidak bisa kita pergunakan. Sebelum kita modifikasi, coba kita cek dulu untuk RPM-nya, berapa RPM-nya. Sekarang untuk kecepatannya ada di kecepatan 1 ya. RPM-nya 290 ya. Coba kita cek di kecepatan 2. 1100 RPM. Coba kita ganti baterainya terlebih dahulu. Seribu 1200 RPM ya untuk kecepatan 2. Sekarang kita buat lagi di kecepatan 1. 320 RPM. Dan sekarang saya akan bongkar baterainya, karena bagian yang akan saya modifikasi ada di baterainya ya. Teman-teman bisa juga memodifikasi di dinamonya. Dan yang paling penting untuk spek baterainya harus ditingkatkan juga. Seperti ini isi di dalam baterainya.
hanya menggunakan baterai 3S. Coba kita cek terlebih dahulu tegangan masing-masing di baterainya. Empat volt, 4 volt, 4 volt. Untuk tegangannya tidak ada yang jomplang. Untuk tahap pertama, saya akan membongkar baterainya dan akan saya ukur ulang kapasitasnya. Baterainya selesai saya bongkar semua. Jadi di dua baterai cordless ini terdapat 6 sel, dan setelah saya lakukan pengecekan, ternyata untuk kapasitasnya sekitar 700-an mAh, bahkan ada yang 578 mAh ya. Bisa dipastikan ini kalau kondisi barunya hanya sekitar 1000 mAh saja, tidak sampai 2000 mAh. Pantesan di saat pemakaian hanya bertahan beberapa saat saja, tidak terlalu lama untuk penggunaannya ya. Rupanya kondisi baterainya hanya sekitar 1000 mAh saja untuk kondisi barunya. Dan untuk baterai ini akan saya tukar. Kita ambil satu saja yang tertinggi nilainya. Dan akan saya campur dengan baterai yang ini ya. Yang ini ada kapasitas yang lumayan besar. Jadi ini baterai yang akan saya gunakan untuk saya rakit ulang ke baterai cordlessnya. Yang tadinya baterai cordless ini menggunakan baterai 3S, dan saat ini akan saya rakit menjadi baterai 4S 2P ya, agar penggunaannya bisa bertahan lebih lama.
Untuk perakitan baterai yang di paralel seperti ini diusahakan sesudah kita jumlahkan baterai yang akan di paralel itu tidak jauh berbeda. Kalau seperti ini baterai yang paling tinggi mAh-nya. Sampai di sini ini baterai yang paling rendah. Dan baterai yang paling tinggi mAh ini akan saya hubungkan dengan baterai yang paling rendah di sini. Begitu juga dengan baterai yang rendah kapasitasnya di sini akan saya hubungkan atau saya paralelkan dengan baterai yang tertinggi mAh di sini ya, agar nanti totalnya tidak terlalu berselisih. Selisih sedikit tidak jadi masalah ya, asalkan tidak terlalu. Perakitan baterainya sudah selesai. Sekarang untuk baterai ini sudah menjadi baterai 4S 2P. Coba kita ukur terlebih dahulu tegangannya. Tegangan saat ini terbaca di 16,5 volt. Dan di sini saya sudah membeli BMS 4S ya, yang akan kita gunakan ke baterai ini. Nanti akan saya solder di sini. Jadi untuk sistem proteksinya kita tidak menggunakan lagi BMS yang ini. Untuk sistem proteksinya akan kita gunakan BMS yang baru ini ya. Tetapi yang BMS ini juga tidak kita singkirkan karena kita masih memerlukan soket-soket yang ada di sini. Nanti output yang ada di BMS ini akan kita hubungkan juga ke soket yang ada di sini ya, agar bisa bekerja saat baterai ini kita masukkan ke bornya. Untuk BMS ini terlebih dahulu akan saya solder P-min ini dengan minus charger. Ini yang digunakan untuk penghubung dayanya ya saat penggunaan. Ini soket ini yang akan bekerja, dan soket ini bekerja saat pengecasan. Tetapi kali ini akan saya gabungkan P-min dan P-min yang ini ya, dan C-min ini akan saya satukan. P plus ini dengan C plus ini memang sudah menyatu dari dasarnya ya. Jadi yang ini tidak perlu lagi kita hubungkan, memang sudah terhubung sendiri. Jadi yang perlu kita hubungkan cuma ini dengan ini ya. Untuk penjamperan ini dengan ini sudah selesai ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk chargernya, dan ini akan digunakan untuk daya saat penggunaan baterai tersebut.
upgrade baterai bornya sudah selesai. Sekarang coba kita cek RPM-nya. (1600 RPM). Ini di kecepatan 2. Sekarang kita cek di kecepatan satunya. 450 RPM ya. Untuk kecepatannya sudah meningkat. Sekarang kita akan coba untuk menggebor. Langsung saja coba kita tes. Mata bornya kurang tajam ya, kita asah dulu. Coba kita tes sekali lagi. Sampai nyangkut mata bornya. Ada beli baru mama ini. Untuk tenaganya sudah oke ketimbang dari yang pertama tadi. Sebelum kita upgrade, kalau untuk melakukan pengeboran seperti ini langsung berhenti dia, karena baterainya tidak memadai ya. Tinggal kita olah chargernya, karena charger yang lama tidak bisa kita pakai lagi. Yang lama chargernya 12 volt, dan sekarang kita harus menggunakan charger yang 16 volt. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.